yang sudah dibuka dengan lagu Walking in the Park. Dan saya sudah bersama-sama dengan motivator nasional di bidang leadership and happiness, ada Pak Arfan Pradiansyah. Selamat pagi Pak Arfan. Selamat pagi Mbak Ola, apa kabar hari ini? Sudah sempat jalan kaki. Oh, udah sempat? Wah, luar biasa. Saya malah belum sempat nih pagi ini Belum nih. sempat ya. Oke. Nah, ini mungkin dari lagunya santai, tapi dari kata-katanya kan maknanya dalam banget ya. Silakan nih Pak Arfan, di bagian mana dulu yang mau di-highlight ya soal jalan kaki ini, Walking in the Park kalau dari judulnya ya. Silakan Pak Arfan. Ya, terima kasih Mbak Ola ya. Jadi ini lagu yang melukiskan suasana yang akan kita dapatkan kalau kita jalan pagi. Kalau kita jalan-jalan di taman. Dan luar biasa Mbak Ola ya. Jadi dia bilang, blue sky high on a cloudless day is a whole lot better when you fade away and let trouble go. Ya, jadi langit yang biru yang ada di atas sana di hari yang tak berawan itu akan menjadi lebih baik lagi kalau kita melepaskan semua kepenatan ya, trouble yang ada di kepala kita gitu. The wind feels good and I know that you wanna smile all day in the likelihood of a first hello. Ya, jadi angin juga semilir gitu ya, terasa enak sekali dan saya tahu bahwa kamu akan memberikan senyuman kepada saya dan memberikan kata sapaan hello gitu ya. Young man plays on a saxophone to a boy and girl sitting all alone ya. Ada seorang anak muda yang memainkan saxophone di taman gitu ya. Menghibur orang-orang yang sedang duduk-duduk di sana ya. Nah, inti dari yang ingin dia sampaikan sesungguhnya adalah ya, don't you know, I think, don't you know, think a little less, you will feel a lot more. Tahu nggak kamu, kalau kamu berpikir lebih sedikit, kamu akan merasakan lebih banyak gitu. Life doesn't have to be so complicated. Hidup itu nggak harus serumit itu kok gitu. Nah, itu adalah sebuah feeling yang akan kita dapatkan, Mbak Ola. Ketika kita jalan pagi, santai gitu ya, menikmati suasana yang ada, itu kita akan mendapatkan pencerahan dalam pikiran kita. Ya, jadi ini nanti kita akan bahas, Mbak Ola, bukan hanya fisik ya, bukan hanya kesehatan secara fisik, tapi kita akan mendapatkan nanti kesehatan juga secara mental dan emosional. Beban-beban kita akan terasa lebih ringan dan hidup tidak serumit itu, tidak sesusah yang kita bayangkan gitu, Mbak Ola. Oke, Bagus sekali jadi nih dari Bruce Blackman ini. Bruce Blackman ya. Oke, supaya kita lebih menghayati jalan kaki ini, mungkin kita tanya dulu kepada smart listener, jalan kaki terjauh yang pernah Anda lakukan itu dari mana ke mana gitu ya jarak. Kira-kira jaraknya berapa kilometer lah gitu ya, atau berapa lama lah itu Anda tempuh jalan kakinya. Silakan Anda boleh sharing ya. Dan kemudian sepanjang perjalanan itu apa yang Anda rasakan. Nah, Pak Arfan, bicara tentang topik filosofi jalan kaki ya, kan ini boleh dibilang apa namanya? Apa saya bertanya-tanya ini kenapa Pak Arfan ngajakin kita ngomongin soal jalan kaki? Apa karena nih ya fenomenanya kita tuh udah kebanyakan memang di rumah ya Ya. duduk ya kalau nggak duduk rebahan ya apalagi katanya generasi sekarang tuh generasi rebahan gitu. Ya. Apa tanggapan Pak Arfan? Ya, terima kasih Mbak Ola. Ya, betul ya. Jadi ini karena saya sudah punya 4 bulan terakhir ini ya, punya sebuah kebiasaan baru itu karena WFH terus ya. Jadi pagi-pagi tuh jadi sempet jalan pagi ya. Saya tuh dari jam 5:30 sampai jam 7:30 pagi. Setiap hari kecuali hari Jumat. Ya kan, karena mau ketemu Mbak Ola hari Jumat ya. Jadi selalu 5:30 sampai 7:30 ya. Awalnya itu saya cuman 1 jam ya, tapi lama-lama sekarang bisa 2 jam. Itu kalau hari biasa itu 8 kilo Mbak Ola. 8 kilo itu berarti sekitar 10.000 langkah gitu ya. Kalau hari Sabtu dan Minggu saya tambah 2 kilo lagi, jadi 10 kilo kalau Sabtu dan Minggu gitu. Itu sekitar 12.000 langkah gitu. Dan saya merasa setelah jalan pagi kok jadi lebih sehat ya. Daya tahan tubuh juga meningkat, nggak gampang sakit. Dan yang menarik adalah pikiran tuh jadi lebih terang, Mbak Ola. Jadi lebih cerah gitu ya. Dan saya juga banyak menemukan ide-ide kreatif, termasuk talk show kita ini di hari Jumat ini seringkali
idenya saya Dapatnya dapatkan dari ketika jalan pagi jalan gitu. kaki. Ya Ya, sambil ya. jalan pagi, merenung gitu ya, terus tahu-tahu ketemu, ini kayaknya bagus nih, diangkat nih, rame nih topiknya nih gitu. Ya. Dan karena saya melakukan itu selama 4 bulan ini, maka saya kemudian mencari sebenarnya apa sih, ada nggak sih filosofinya di balik jalan pagi itu? Ternyata luar biasa Mbak Ola. Saya baru ketemu gitu bahwa jalan pagi itu memberikan manfaat yang luar biasa, bukan hanya kepada kesehatan fisik kita, tetapi juga kepada kesehatan mental dan emosional kita. Gitu. Bisa menyembuhkan trauma bahkan. Ya. Jangka panjangnya justru bisa menyembuhkan. Pak Arfan, nanti kita bahas ya di bagian mana di elemen jalan kaki itu gitu ya, yang sedemikian dahsyatnya tuh tadi dampaknya. Apakah ketika kita jalan kan otomatis semua otot motorik lah dan sebagainya itu kan bergerak. Itukah yang memberikan stimulus, Ya. atau karena kita berkeringat atau karena kita menghirup udara segar tadi gitu ya. Kita bahas nanti di sesi berikutnya ya Pak Arfan ya. Smart Listener yang juga sahabat yang bergabung, jarak terjauh yang pernah Anda jalan kaki ya, Anda lewati dengan berjalan kaki itu dari jarak mana ke mana begitu. Kalau saya, nanti deh saya cerita ya, jarak yang terjauh yang pernah saya lewati. Nanti kita berbagi ya. Tetap bersama dengan kami dalam Smart Happiness di kesempatan pagi hari ini, filosofi jalan kaki. Di era di mana kendaraan begitu mudah sekarang kita bisa akses gitu ya, transportasi online ya, lalu kemudian juga kemudahan untuk bisa memiliki kendaraan bermotor atau kendaraan atau mobil lah begitu ya di zaman sekarang. Pasti rasanya kalau disuruh jalan kaki tuh aduh mager ya, terus gerak gitu kan. Benar nggak nih Smart Listener ya? Tapi pagi hari ini justru Pak Arfan mengajak kita untuk bicara tentang filosofi jalan kaki gitu. Saya langsung teringat dengan pengalaman saya jalan kaki. Nah, kalau Smart Listener nih, jarak terjauh jalan kakinya itu dari mana ke mana sih gitu, dan apa yang Anda rasakan? Ketika dulu Smart FM belum pindah ke Jalan Kebahagiaannya, Pak Arfan ya, masih di area ya Imam Bonjol ya di Bundaran HI. Jadi saya setiap kali waktu itu bersiaran dengan Pak Agung di sana ya di Imam Bonjol begitu. Di Kebahagiaan. Ya. Ketika kita masih berkantor di Imam Bonjol, saya pasti selesai siaran pulangnya jalan kaki tuh Pak. Dari Imam Bonjol ke? Dari Jalan Kebahagiaan ke Imam Bonjol. Oh, oke. Jadi dari ke juga ya, lumayan ya? Ya, dari berapa kilo tuh Mbak Ola? Setelah saya hitung-hitung itu lumayan ada sekitar 5 ya. 5 kilo ya. Iya. Nah, itu jalan kaki itu, Pak. Dan itu ngelewatin ngelewatin gedung-gedung tua kan, kantor-kantor tua, tapi ngelewatin juga taman, ngelewatin Monas gitu ya. Ngelewatin patung kuda gitu kan ya. Nah, itu sampai di Imam Bonjol fresh gitu loh, Pak Arfan. Nah, kalau Smart Listener jarak terjauhnya dari mana? Pak Arfan, balik ke pertanyaan tadi sebelum kita jeda ya, apakah Bapak melihat bahwa karena sekarang ini kita masuk dalam generasi mager ya, rebahan, nggak bergerak di rumah aja, kerjanya juga banyak di rumah, sehingga penting banget loh untuk kita tahu bahwa ada momen-momen di mana kita bisa menemukan diri dengan jalan kaki. Apakah seperti itu, Pak Arfan? Ya, betul sekali Mbak Ola ya. Jadi apalagi di Indonesia ya, budaya Indonesia itu bukan budaya jalan kaki. Bukan gitu ya. Sehingga kalau kita melihat ada orang yang jalan kaki itu kemudian aneh ya. ekspresi kita tuh kesian ya gitu. Iya kan? Wah, kesian ya, nggak punya uang dia gitu. Seolah begitu gitu. Jadi kayak orang paling miskin sedunia gitu. Kalau kita melihat ada orang kok jalan kaki gitu. Padahal transportasi sudah begitu banyak begitu. Nah, ini situasi yang agak berbeda dengan kalau kita pergi ke luar negeri, Mbak Ola. Di luar negeri, misalnya kita pergi kemana? Katakanlah ke Australia, ke Sydney atau ke Melbourne misalnya begitu ya. Itu orang yang jalan itu banyak sekali gitu. Banyak sekali orang yang jalan kaki ke kantor itu banyak sekali dengan pakaian yang berjas dan berdasi gitu. Jadi jalan kaki itu bukan sesuatu yang kesian gitu, bukan gitu ya. Bahkan kalau kita pergi ke Jepang, Mbak Ola, itu ada sebuah perempatan jalan gitu yang namanya jalan di Shibuya itu. Jadi di jalan Shibuya itu adalah
jalan yang tersibuk di dunia gitu, karena orang dari segala arah itu bisa ramai sekali, Mbak. Ya, kalau bisa diabadikan itu, kalau potret di Jalan Shibuya itu di Tokyo itu ramai sekali, dan itu kebanyakan juga adalah orang-orang kantoran gitu, Mbak Ola. Jadi memang tidak aneh kalau mereka jadi lebih sehat gitu ketimbang kita gitu yang malas berjalan. Karena sebetulnya Tuhan itu, ketika Tuhan menciptakan kaki, itu ada maksudnya gitu. Kaki itu diciptakan oleh Tuhan itu untuk berjalan sebetulnya. Nah, ketika kita tidak mau memanfaatkan rahmat Tuhan itu dengan berjalan kaki, kita akan mengalami banyak penyakit-penyakit gitu ya, yang akhirnya kita derita, yang sebetulnya sederhana sekali pengobatannya. Hanya dengan jalan kaki saja kita bisa mengobati banyak penyakit sebetulnya, Mbak Ola. Oke, jadi balik ke apa namanya, tujuan kita diberikan kaki itu tuh sebenarnya kan untuk itu ya, Pak Arfan Betul, ya. untuk berjalan, ya. Ya, Untuk ya. berjalan. Baik. Nah, kalau menurut Pak Arfan ya, ini bahkan bukan untuk hanya yang jalan kaki keluar rumah deh. Kalau menurut Bapak, kalau sekarang ini banyak orang yang ya barangkali mau ngambil minum aja keluar dari kamarnya gitu, atau ngambil ke itu kayaknya Iya. ogah, males itu sebenarnya Iya. karena faktor malas saja ya, atau ini kayak yang sudah tertanam begitu bahwa segala sesuatu seolah-olah memang ada di depan mata tuh, gimana sih kalau menurut Pak Arfan? Ya, karena tidak tahu pentingnya apa gitu. Pentingnya ya. Kita tidak tahu apa pentingnya sih berjalan kaki ya. Nah, saya akan sharing ya. Jadi saya ingin sharing justru dari segi emosional dulu nih, Mbak Ola. Jadi yang namanya otak kita itu ada bagian dari otak kita itu yang namanya hipokampus. Oke. Nah, hipokampus itu kerjanya itu merekam peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam satu hari, Mbak Ola. Gitu ya. Nah, pada malam hari peristiwa-peristiwa yang kita alami dalam sehari itu dipindahkan dari hipokampus ke dalam bagian-bagian otak yang lain, Mbak Ola. Gitu ya. Kenapa dipindahkan? Karena nanti untuk diproses, disimpan, disortir, dibuang yang nggak perlu dibuang gitu, ya. Sehingga besok paginya hipokampus kita tuh kosong, Mbak Ola. Jadi hipokampus itu merekam semua pengalaman yang kita alami dalam satu hari, malam-malam dipindahin ke bagian otak yang lain. Sehingga besok pagi hipokampusnya tuh kosong gitu. Nah, ketika hipokampusnya ini kosong, maka dia bisa diisi dengan hal-hal yang lain di hari itu. Nah, apa yang seringkali kita alami, Mbak Ola? Kita seringkali mengalami pengalaman-pengalaman yang buruk, ya. Sehingga ada pengalaman-pengalaman buruk itu, saking terlalu intensnya kita mengalami pengalaman buruk itu, malam hari pengalaman itu tidak bisa ditransfer dari hipokampus ke bagian otak yang lain. Sehingga hipokampus kita ini penuh. Nah, ketika hipokampus ini penuh, besok paginya kita masih akan merasakan pengalaman yang buruk kemarin itu, seolah-olah pengalaman itu baru terjadi hari ini. Sehingga kan kita sering ya, kita mengalami hal yang buruk itu sebetulnya udah seminggu yang lalu. Tapi sampai hari ini masih terasa kan? Seperti itu ya. Masih kebayang ya. Masih terbayang, keselnya masih sama kan? Kan seperti itu. Nah, dengan jalan pagi, nah ini, ketika kita jalan pagi itu sebetulnya kita melakukan sebuah terapi bilateral. Percepatan. Oh, oke. Terapi bilateral. Nah, terapi bilateral ini banyak digunakan oleh para ahli juga nih untuk mengobati orang begitu, ya. Nah, terapi bilateral itu terjadi ketika otak kita itu berinteraksi antara bagian kanan dengan bagian kiri. Belahan kanan otak kita berinteraksi dengan belahan kiri otak kita. Gitu ya. Nah, ketika terjadi interaksi seperti itu, maka hipokampus menjadi lebih lega, karena nanti pengalaman-pengalaman yang tadinya tidak bisa diproses dan masih bertahan di hipokampus, ketika terjadi terapi bilateral itu akan dipindahkan ke bagian otak yang lain. Sehingga kita masih bisa tetap mengingat peristiwa itu, tapi feelingnya sudah tidak terasa seperti itu baru terjadi hari ini. Gitu. Itu sudah peristiwa kemarin gitu. Nah, apa yang terjadi ketika kita jalan kaki, Mbak Ola? Jalan kaki itu kan prinsipnya adalah ketika tangan kanan ke depan, kiri ke belakang ya biasa. Kaki yang ke depan, kaki apa?
kanan, kaki kiri. Kiri, Kalau betul, ya itu. ya, Kan ya. nggak ada orang yang, kecuali Charlie Chaplin ya. Kalau Charlie Chaplin itu tangan kanan ke depan, kaki kanan ke depan, kan seperti itu ya. Itu kan karena dibuat. Tapi sebetulnya Natural. secara natural itu ketika tangan kanan maju, kaki kiri yang maju. Ketika tangan kiri yang maju, kaki kanan yang maju. Nah, itu sebetulnya adalah sebuah proses terapi bilateral itu. Dan langsung mengaktifkan otak kita, langsung otak kanan dan otak kiri tersambung, terhubung. Menjadi sesuatu yang integral gitu. Dan dia saling berkomunikasi satu sama lain. Nah, itu tadi, proses itu membuat tadi memori-memori negatif yang ada di hipokampus itu bisa dipindahkan ke bagian otak kita yang lain. Sehingga otak kita langsung fresh, langsung kosong itu. Jadi kayak disket gitu, kalau zaman dulu tuh ada disket ya. Disketnya kosong gitu. Nah, sehingga nanti kita jadi lebih lega. Kenapa kita lebih lega? Nah, itu penjelasan neuroscience-nya kenapa kita lebih lega. Jadi hipokampus itu mestinya setiap malam ketika kita tidur, itu hipokampus itu memindahkan file-file itu ya, gitu ya, ke bagian otak yang lain, ya, supaya diproses atau bahkan dibuang, yang tidak relevan dibuang. Tapi kadang-kadang karena terlalu buruknya pengalaman kita, terlalu intensnya yang kita hadapi, itu nggak bisa dibuang, dia stay di situ. Nah, ini yang akhirnya masalahnya kemarin, tapi sampai minggu depan masih dibawa terus gitu. Pengobatannya melalui terapi bilateral. Nah, tetapi terapi bilateral yang paling mudah dan paling murah adalah dengan berjalan kaki itu. Sehingga dia nanti otaknya langsung terproses. Jadi jalan kaki setengah jam aja. Masalah udah lebih ringan kayaknya gitu. Ya. Seperti itu, Mbak Ola. Baik. Nah, ini mungkin menjadi terapi juga. Silakan loh Smart Listener bisa sharing ya. Mungkin mau dilakukan besok, nanti gitu ya, atau pekan depan, Anda boleh sharing juga tuh nanti ya, melalui Instagram kami, atau juga ke Pak Arfan juga boleh. Tetapi kalau ada di antara Anda yang punya pengalaman jalan kaki terjauh, jaraknya tuh dari mana? Kalau tadi saya sudah cerita ya, dari kantor Smart FM yang ada di Jalan Kebahagiaan, ya, di Krukut, sampai ke Imam Bonjol. Terus saya juga pernah jalan kaki dari Pelabuhan Sunda Kelapa, sampai ke Jalan Kebahagiaan. Nah, kalau Anda pernah jalan kaki, ya, wah itu begitu sampai itu seperti kayak terbakar ya kan, karena berkeringat ya kena matahari, tapi fresh gitu. Kalau Anda sendiri Smart Listener dari mana ke mana? Silakan ya, boleh sharing. Itu tadi efek kepada emosional ya. Nanti kita mau bahas juga terhadap spiritual kita gitu ya, terhadap mungkin juga suasana hati seperti apa. Silakan Anda boleh sampaikan juga pertanyaan Anda, silakan. Kami tunggu dan kami jeda sesaat ya, masih dalam Smart Happiness Filosofi Jalan Kaki.